Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Insyirah dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, yang pertama golongan pelaku, yaitu bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua golongan pembantu, yaitu bentuk 5, yaitu pertanggungjawaban pidananya 1/3 seperti yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Selanjutnya, menurut doktrin, yang pertama bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, bentuk penyertaan yang dipertanggungjawabkan, yang pertanggungjawaban pesertanya tergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1, leher atau dader, yaitu penggolongan pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana menurut dalam hal KUHP ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit atau restraint. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua yaitu don leher atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don leher mempunyai ciri. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau aktor materialis dan pelaku tidak langsung atau aktor intelektualis. Yang kedua, dalam don leher terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa. Ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah. Keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti diisyaratkan dalam undang-undang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.